Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fajar Farhan Hikam, SSY MPDI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Saiful Bahri dengan NIM 12120101065, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 1, izin memaparkan materi sebagai tugas ujian akhir semester 1. Adapun saya di sini akan bercerita singkat sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu tentang kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Jika mendengar Bani Abbasiyah, langsung terlintas di pikiran kita bahwa di masa itu puncaknya kemajuan umat Islam setelah masa Bani Umayyah, Khulafaur Rasyidin, dan masa Rasulullah SAW. Banyak sumbangsi yang diberikan oleh Bani Abbasiyah dan yang sangat terasa pengaruhnya sampai sekarang, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan yang muncul di masa ini, salah satunya seperti Khalifah Al-Ma'mun yang mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah yang kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Khwarizmi menemukan angka nol, Al-Faraji menemukan astrolab, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Kekuasaan dinasti Abbasiyah tergolong sangat panjang ya, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi atau selama 524 tahun. Wow, terbilang lama ya. Semua sumber buku sejarah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah ini. Tetapi roda kehidupan itu berputar. Tak selamanya kejayaan berpihak pada dinasti ini. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Badri Yatim disebutkan bahwa Abbasiyah runtuh pada masa disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini, banyak dinasti yang lahir setelah melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. Salah satu alasan dari sekian alasan dinasti tersebut memilih untuk berdiri sendiri, yaitu karena menurut mereka penguasa Bani Abbasiyah lebih mementingkan peradaban dan kebudayaan dibanding politik dan ekspansi. Dari dalam buku Ilmuwan Muslim karya Ehsan Mahsud dikatakan bahwa akibat dari banyaknya provinsi yang memisahkan diri dari Baghdad, lalu penghasilan pun berkurang. Eksistensi Baghdad menyusut dan kekuatan sang khalifah menurun, serta sistem-sistem irigasi pun mulai rusak karena kurangnya pemeliharaan sehingga produksi pertanian anjlok drastis. Nah, dari beberapa pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa ketidakpuasan masyarakatlah yang membuat banyak provinsi memutuskan untuk memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad, sehingga Bani Abbasiyah melemah. Lalu bermunculanlah dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Buwayhi dan Saljuk. Setelah membaca situasi Baghdad semakin melemah, pada tahun 1253 Hulagu Khan meluncurkan serangan dari Mongol untuk meruntuhkan kekhalifahan. Pasukan Hulagu Khan menyapu bersih segala yang mereka lalui dan akhirnya pada tahun 1258 Baghdad yang pada saat itu menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan jatuh ke tangan bangsa Mongol. Disitulah awal mula Islam mengalami kemunduran. Islam bukan hanya mengajarkan masalah keagamaan, tetapi juga lengkap beserta pengajarannya mengenai tatanan hidup bernegara. Negara perlu dibela dan dijaga. Alasan runtuhnya dinasti Abbasiyah yang kuat itu dapat dijadikan pelajaran bahwa membangun suatu negara yang makmur dan maju itu tidak sesulit mempertahankannya, dan itu semua yang dialami oleh semua dinasti atau kerajaan-kerajaan. Bahwasannya
Suatu peradaban atau kerajaan, bahkan kekhalifahan, kemundurannya selalu ditandai dengan pemimpin yang bisa dibilang lemah ya, atau tidak bisa memegang kekuasaannya dengan baik. Selalu dan selalu sejarah itu akan terulang. Dan itulah cerita singkat runtuhnya dinasti atau kekhalifahan Bani Abbasiyah. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.